Sayyidatuna Khadijah adalah qurratul ain. Tatkala dipandang menghilangkan segala gundah gulana, segala kegalauan. Banyak yang ngelamar Sayyidatuna Khadijah. Semuanya ditolak. Tidak ada yang mantap di hatinya Sayyidatuna Khadijah. Tidak segan-segan untuk melamar Rasulullah melalui Maisarah. Ya. Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra bulan Safar. Setelah pulang dari perdagangannya di negeri Syam, diutus oleh Sayyidatuna Khadijah, diajak berbisnis Nabi SAW bersama Maisarah wa fi riwayah, pulang dilamar oleh Sayyidatuna Khadijah. Karena Sayyidatuna Khadijah tahu Nabi Muhammad SAW ini basyarun lakal basyar. Maka singkat cerita, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid termasuk daripada perempuan yang sempurna di antara 4 perempuan yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai penghulu, pemimpin perempuan ahli surga, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra bintur Rasul, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan kemudian Maryam binti Imran atau Ummu Isa, ibunya Nabi Isa, yaitu Sayyidatuna Maryam. Nah, Khadijah binti Khuwailid teristimewa di antara perempuan-perempuan atau ummahatul mukminin. Bahkan paling istimewa daripada istri-istri Nabi SAW. Kenapa? Karena disebutkan tatkala Nabi pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril fi ghar Hira, di Gua Hira, dalam semedinya, dalam uzlahnya, dalam kesendiriannya, dalam tafakkurnya. Karena diceritakan sebelum dibi'tsah, diutus menjadi nabi, itu Nabi mengikuti daripada ibadahnya orang-orang soleh sebelumnya. Apa itu? Tafakkur, merenung. Jadi ibadahnya orang-orang soleh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi itu adalah tafakkur. Pertama kali Nabi SAW mendapatkan wahyu bertemu dengan malaikat Jibril. Dalam wujud aslinya, malaikat Jibril sangat besar. Sayapnya menyeliputi timur dan barat. Luar biasa. Itu dalam kesendiriannya, tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, itu Rasulullah SAW sebagai basyariyahnya, manusiawinya, gentar dan takut melihat sosok yang sangat besar ini. Kemudian wafi riwayah beliau bergegas pulang. Sampai tiba di rumahnya, seraya mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Takut Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan bagaimana rasa takutnya Rasulullah di waktu umur 40 tahun, kurang lebih. Kan sebelum diutus, ya, sudah mendekati diutus, ketemu malaikat Jibril, takut sampai pengen diselimuti. Orang laki pengen diselimuti daripada istrinya, berarti betul-betul takut Nabi SAW. Maka diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah, dan menunjukkan, kata para ulama, Sayyidatuna Khadijah adalah ketenangan Nabi SAW. Sayyidatuna Khadijah adalah qurratul ain. Tatkala dipandang menghilangkan segala gundah gulana, segala kegalauan. Karena orang itu kalau takut pasti mencari tempat yang aman. Nah, kalau kita suka dimamain, ya diomelin sama istrinya, ya larinya nggak mungkin ke istri, ke orang tua mungkin ya. Tapi kalau istrinya itu nyaman, istrinya enak, diajak sharing, ya larinya ke istri, kan begitu. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah luar biasa mengambil hatinya Nabi SAW. Sampai kemudian itu Rasulullah SAW pergi ke Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Kemudian setelah tenang ditanya oleh Sayyidatuna Khadijah, ada apa yang terjadi? Dibilang, aku bertemu satu sosok yang amat besar. Itu mempunyai kedua sayap, sayapnya menyelimuti timur dan barat. Maka Sayyidatuna Khadijah itu dekat dengan salah satu sepupunya. Wa fi riwayah Waraqah bin Nawfal, ya. Sepupunya ini ahli kitab. Ahli daripada kitab Injil atau kitab-kitab terdahulu, yang mana di dalam kitab-kitab terdahulu yang jumlahnya kurang lebih 104, wa fi riwayah 124, ya, daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah bersama Al-Qur'an, itu sepupunya Sayyidatuna Khadijah ini rahib. Rahib itu ahli kitab, ya. Kayak ibarat pendeta seperti itu. Nah, itu mengkaji tentang tanda-tanda nubuah kenabian di akhir zaman. Maka dilihat itu semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidatuna Khadijah ingat daripada perkataan-perkataan sepupunya. Karena waktu Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad,
itu Sayyidatuna Khadijah mempelajari dulu siapa Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidatuna Khadijah ini kalau di desa itu kembang desa. Walaupun janda 2 kali sebelum dinikah Nabi. Tapi Sayyidatuna Khadijah ini perempuan janda kaya raya. Ya, perempuan janda kaya raya dan cantik. Jelita. Banyak yang ngelamar Sayyidatuna Khadijah. Semuanya ditolak. Tidak ada yang mantap di hatinya Sayyidatuna Khadijah. Tatkala memperdagangkan, membuat perjanjian bisnis dengan Nabi Muhammad SAW, hatinya terpikat dengan Rasulullah SAW, terlebih sudah mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, kembali lagi, bahwa Sayyidatuna Khadijah tahu betul bahwa tanda-tanda kenabian ada dalam diri Nabi SAW. Maka tidak segan-segan untuk melamar Rasulullah melalui Maisarah. Ya, melalui Maisarah, itu wafi riwayah melalui sepupunya perempuan Nafisah ngomong kepada Nabi SAW, apakah tidak punya keinginan untuk menikah. Maka Nabi SAW mengatakan, aku nggak punya apa-apa untuk menikah. Maka basa-basinya dikatakan, bagaimana Khadijah menurutmu? Dibilang Khadijah luar biasa, perempuan yang cantik, perempuan yang banyak harta, kaya raya daripada perempuan-perempuan Quraisy. Maka setelah itu disampaikan perihal tersebut, maka kemudian didiskusikan dengan dua keluarga, terjadilah kemudian pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah, hal itu Khadijah faham bagaimana sosok Nabi, sehingga tatkala dari Ghar Hira ketakutan, setelah tenang diselimuti, ditanya, melihat apa? Sosok yang amat besar. Khadijah dengan mantapnya menjawab, la yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya, wahai suamiku. Padahal Nabi belum diutus menjadi Nabi, dan Nabi Muhammad belum tahu kalau dirinya adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Tapi Sayyidatuna Khadijah sudah tahu duluan, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Seakan-akan sudah lebih beriman dulu kepada Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi istimewa betul Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Betul-betul sangat berperan penting dalam dakwah Islam. Maka seraya menyambung perkataannya, engkau senantiasa selalu membantu fuqara dan masakin, membantu anak-anak yatim, menyulam sendalmu sendiri yang copot, menjahit pakaianmu sendiri yang sobek, suka membantu daripada pekerjaan rumah tangga, sanak famili, kerabat, tetangga, dan seterusnya. Dipuji dan diingatkan tentang kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Karena di zaman jahiliyah yang tidak ada peradaban, tidak ada moral, tidak ada akhlak, hal itu enggak ada di tengah-tengah kaum lelaki, sosok yang sempurna seperti itu. Jadi Sayyidatuna Khadijah mengingatkan bahwa Nabi ini manusia enggak seperti manusia, sangat baik sekali, sangat sempurna sekali. Seraya mengatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu wahai suamiku. Subhanallah. Maka tatkala Nabi sudah agak tenang, agak reda, ditanya lagi, apakah datang sekarang yang mendatangimu? Dibilang, iya, ini sekarang berada di depanku. Malaikat Jibril. Maka kemudian Sayyidatuna Khadijah membuka kerudungnya. Apakah kamu melihatnya? Dibilang tidak. Dipakai lagi kerudungnya. Apakah kamu melihatnya? Dapat lagi kerudungnya oleh Sayyidatuna Khadijah. Kamu melihatnya? Dibilang tidak. Dipakai lagi kerudungnya. Kamu melihatnya? Dibilang iya. Ketahuilah itu adalah namus. Ya, kalau bahasa dulu bukan malaikat, namus, ya, atau Ruhul Kudus, dikenal membawa wahyu kepada para nabi, para rasul. Itu adalah Jibril yang datang kepada Musa, yang datang kepada Isa, para nabi-nabi sebelummu. Nah, seakan-akan Sayyidatuna Khadijah lebih paham tentang Allah, tentang malaikat Jibril. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Nah, ini keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Maka hal tersebut sudah sangat pasti membuat Nabi SAW betul-betul terpikat, betul-betul cinta luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, dan terbukti tatkala Sayyidatuna Khadijah masih hidup, itu Rasulullah SAW tidak menikah, tidak poligami, ya. Tapi setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah, yang mana hal tersebut diriwayatkan Amul Huzun, tahun penuh kesedihan, karena hal itu juga bertepatan meninggalnya pamannya Abu Thalib yang senantiasa selalu membackup Nabi, mensupport Nabi dalam dakwahnya, perjuangannya. Maka tidak lama berbarengan meninggalnya, maka dinamakan Amul Huzun, ya, tahun yang penuh dengan kesedihan. Baru